tanpa kita sadari, karena mungkin selama ini kita sudah merasa puas, rame, pelayanan kita menurun, teman-teman ya, pelanggan-pelanggan udah nggak balik lagi. Itu yang sering kita tidak sadari. Tapi khususnya di Mampang saya menemukan satu persoalan tersendiri. Di Sunter nanti menemukan persoalan tersendiri. Terus di mana lagi? Di Rawamangun 09 saya menemukan persoalan tersendiri. Saya langsung telepon supervisornya. Karena tadi telepon saya nggak diangkat, saya langsung datengin orangnya. Saya bilang, kamu harus ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi kita juga nggak perlu terlalu narik urat saraf, nanti stres. Jadi santai aja, kita berikan solusi santai tapi benar-benar pasti untuk mengatasi masalahnya. Itu aja sih. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Kali ini saya lagi ada di Mampang. Kita akan lihat, karena begini nih, saya cerita dulu kronologi hari ini yang terjadi di Mampang. Dari semalam jam setengah 10 kalau tidak salah, saya dihubungi salah satu kru di sini bahwa kompresor mengalami trouble. Kompresor mengalami trouble dan tidak bisa diakalin lagi. Sebenarnya laporan itu dari laporan trouble yang masih bisa diantisipasi itu dari kemarin siang. Kemarin siang pas kebetulan saya lagi ada di sini kalau tidak salah ya, hari Minggu siang saya di sini. Tapi masih bisa, saya cek masih bisa. Tapi malam jam setengah 10 begitu mereka laporan sudah game over. Sama sekali tidak bisa. Jadi ada komponen listriknya yang terbakar. Oke, setengah 10. Sebenarnya hari ini saya sudah niat mau ke Bandung teman-teman, karena anak saya lagi libur sekolah. Saya ingin ajak mereka lah, karena lebaran mau apa, saya nggak pernah ajak mereka jalan-jalan. Saya mau ajak mereka jalan-jalan liburan ke Bandung rencana saya hari ini, karena besok juga masih libur kan. Tapi setelah setengah 10 semalam saya ditelepon, ya mau nggak mau. Karena kalau kerja ada kompresor dan nggak ada kompresor itu beda teman-teman. Jadi dari pelayanan juga iya, dari orang berminat nyucinya juga iya, terus harga cucinya juga di bawah 10.000 kalau nggak salah, lebih murah 10.000. Jadi hari ini sudah jadi, tapi ini kondisinya masih emergensi karena belum sempurna. Ada komponen listrik yang saya kerjakan itu belum sempurna. Jadi mengerjakan itu, saya tadi pagi-pagi belanja di toko listrik Kenari, kemudian saya bawa ke sini, saya pasang. Ada trouble lagi, saya harus balik lagi ke Kenari, perbaikan lagi, baru bisa dipasang sekarang. Dan ini pun belum sempurna. Jadi ada yang perlu kita sempurnakan lah besok, mungkin kalau sudah buka normal ya, karena toko juga belum buka normal. Nah kali ini giliran saya ke Mampang sekalian. Saya pikir gini tadi teman-teman, perbaikan itu mungkin saya kan sampai sini sekitar jam 10-11 lah ya, 11-an. Saya pikir perbaikan hanya 1 jam, kemudian saya akan kerja bareng sama anak-anak yang ada di Mampang, anak-anak baru khususnya, dan sambil melihat apa saja kendala-kendala yang ada di outlet. Tapi ternyata memang banyak kendalanya di sini. Ada beberapa kendala kayak selangnya kurang satu, terus ngisi tabung snow itu cuman sekali semprot, itu akan menyita waktu dan lain sebagainya. Jadi setelah saya turun seperti ini, banyak hal yang perlu yang kita ketahui dan nanti kita bisa siapkan solusi. Gitu. Jadi ada anak baru tadi, saya sudah kerja bareng dia karena sudah 1 bulan. Jadi saya lihat kita kerja bareng, pun saya lihat lagi kira-kira gitu. Mana tadi yang baru? Ayo aku sama kamu. Kamu ngerjain mana? Oh ya udah, yuk sama kamu. Kamu ngerjain itu ya. Ayo aku lihat kamu nyuci dulu. Ini masih ada orangnya di dalam. Mas,
Kamu nyopir berdua kan? Nanti kamu lihat hasilnya yang baru itu ya. Hasil kerjanya dilihat ya. Jangan dibiarin apa sendiri gitu. Nanti lihat aja ya. Kok disambung ini ya? Selangnya disambung. Oh, nggak ada satu. Kenapa? Hah? Kan ada 4 selang di sini. 1, 2. Ini satu lagi ada nih. Kemana selang? Nggak ada. Wah, nggak bisa ini. Harus ada. Selangnya cuma 3 ya? Nggak cari ganti? Ucup mana sih? Istirahat biasanya berapa lama dia? 3 jam istirahat. Ayo gantian. Wah, nggak bisa ini kerja begini. Kamu pakai sana. Kamu pakai sana. Ya, nggak bisa ini, harus segera di anu ini. Ini malah disambung-sambung kayak gini. Bahaya ini. Selangnya di sini telanjang semua ya. Selangnya telanjang semua. Nggak ada yang itu. Nggak ada yang diselongsong. Gini caranya. Kamu diajarin gini nggak? Gini. Jadi dalamnya udah diajarin belum? Nyemprot dalam. Oh, di gitu. Ya udah, Pak. Selangnya harus tambah 1 lagi. Nggak bisa cuma 1 doang. Sudah, naikin lagi baru nyemprot bawah. Ya. Ayo coba. Hah? Nggak naik? Nggak ada anginnya? Matiin anunya. Matiin apa? Iya, ya gitu ya. Biar nggak gampang. Penuhin dulu, sabar. Jangan cuma sekali, penuhin aja, penuhin. Kamu ngisinya nggak pakai itu ya? Nggak pakai selang, bukan selang. Kan ngisi airnya harus pakai selang ini. Selangnya nggak ada. Ini begini ternyata. Enggak. Selangnya kurang 1. Selang air untuk ngisi apa? Untuk ngisi tabung snow nggak ada. Kalau kita sidak sebenarnya ya namanya anak-anak. Walaupun ada supervisornya, tetaplah anak-anak. Jadi kita harus punya cara untuk mengantisipasi, memaksimalkan. Tidak bisa kita percayakan semuanya itu kepada mereka begitu saja. Hasilnya akan kurang maksimal. Saya telepon Ucup dulu ya, supaya minta selang ke kantor pusat. Itu diduluin aja, yang udah turun diduluin aja. Ya, gitu. Biar urutannya jelas, nanti nggak dikomplain orang kita.
Kurang, yang maksimal ya, yang maksimal. Ayo, jangan buru-buru. Ayo, kamu yang sana, aku yang bantuin kamu. Ayo. Bawah, kolong. Nah. Terus, muter. Terus. Ya, cukup. Nah, kita perhatikan yang baru ini. Ya bukan baru banget sih ya. Kayak yang di Sunter kemarin itu agak baru banget. Tapi kalau ini sudah 1 bulan, kayaknya udah sedikit bisa gitu teman-teman. Oh lihat cara pegang apanya? Kita perhatiin. Cara pegang setimnya udah mulai luas. Bilasnya kurang bersih. Le. Bilasnya yang sekalian bersih aja bawah. Nanti kamu turunin ya. Aku bersihin sekalian ya. Ini. Kalau bawah sering digini-giniin aja. Sambil sekalian diguyur ininya. Oh. Jadi sekalian gitu kan. Kalian bisa bersih. Jadi nanti nggak, kalau kita ngurusin atas tuh bawah nggak ketinggalan gitu. Udah turunin. Ini model hidrolik yang tanpa dipegang, jadi bisa langsung. Ayo siapin itunya, siapin senonya. Gini ya, basahin semua nanti baru semprot gitu ya. Kalau saya lewat pasti saya bersihin nih teman-teman. Nah, ini yang mengandung kutu air tuh begini-begini nih. Ini mengandung kutu air nih, makanya kalau lewat saya bersihin gini. Oh, biar nggak kena kutu air. Saya jarang kena kutu air teman-teman. Kalau gitu. Ayo, biar saya yang bantu. Yuk. Dari depan. Ya. Terus mundur ke belakang, terus. Terus yang bagus, terus ya cukup, langsung matiin. Stop. Kayak tadi ya, kamu sebelah sana, aku sebelah sini, dibelah 2 ya. Kenapa teknik belah 2 ini kalau orang 2 sih lebih efektif karena harusnya nggak ada yang ketinggalan gitu untuk digosok. Kalau ngacak sana sini bisa ketinggalan. Nanti ngarepin yang sana udah di bersihin kamu, yang sini belum, yang sana udah. Tapi kalau dibelah 2 kayak gini udah dapet tuh. Kemarin ada teman-teman yang komen kayaknya kita tepon kayak gini, digosok ke atas, ke bawah, sampai di bawah ini katanya nggak boleh ke atas lagi gitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa kalau sudah kita ke bawah seperti ini, bawah ini kita sudah bersihkan.
kalau memang ada noda kotornya yang parah. Jadi kita bersihkan dari bawah, dari pas mobil di atas itu kita sudah gosok. Ini kayak yang tadi udah digosok kan, tapi bagian saya tetap saya gosok lagi supaya tidak ketinggalan. Kita lihat cara bilasnya. Dia agak lama teman-teman ya, karena masih baru kan, nggak apa-apa lah. Kita bantuin depannya supaya lebih cepat. Saya nggak tahu orangnya berapa di sini, terus yang guyur cuma 4, padahal ini lemburan. Yang guyur cuma 4 ya? Yang guyur oh istirahat tuh. Jadi 6 orang. Kalau nggak lemburan berapa orang yang guyur? Bukan, kalau nggak lemburan. Ini lemburan aja cuma 6. Kalau nggak lemburan berapa orang? Udah tak gosok tadi. Biar nggak dibolak-balikin aja. Kamu bilas ya, aku lihat ya. Kamu nggak mau pakai sepatu? Enggak. Memang nggak suka? Oh, panas. Kakinya panas. Ayo bilas. Ini megangnya gini nih. Megangnya gini biar kamu nggak kaku. Kalau begini kamu nggak perlu gini-gini lagi. Gini. Oh, ya kan, jawab kan? Oh, gitu. Gini aja megangnya. Kamu baru ngerjain mobil sendiri, nggak ada yang dampingin. Ini sudah kamu lap semua. Ya udah kerjain dulu aja, nanti aku lihat hasilnya ya. Ini gampang teles ya. Ini di TikTok banyak nih. Ini harganya murah. Jadi teman-teman kalau mau nyuci mobil di rumah, gini aku saranin nggak usah pergi ke cuci mobil. Jadi beli ini di keranjang kuning, terus cuci mobil di rumah aja. Cuci mobil di car wash itu kalau misalnya benar-benar nggak ada waktu baru nyuci mobil di car wash. Enak banget nih keringnya, wih cepet banget. Oh, jadi cepet banget. Harganya berapa ini? Ada di keranjang kuning. 100 ribuan apa nggak ada 100 ribuan? Jadi banyak car wash sekarang pakai ini juga teman-teman. Enak banget nariknya. Cuman kalau untuk di car wash ngeringnya yang susah. Biasanya anak-anak ngeringnya ini pakai pengering mesin cuci. Oh kan cepet kan, waktunya hemat banget. Tuh. Makanya di semua cabang Embos pakai ini teman-teman. Cuman yang bikin mereka males itu ngeringnya. Meres ini gak kayak meres Kanebo teman-teman. Tuh, air semobil ini aja tadi diperes gak ada, saking resepnya. Tuh, cuma segini. Kalau Kanebo sudah ngultur. Nanti finishingnya pakai Kanebo, pakai microfiber yang kering lagi, lebih mudah. Cek ya di keranjang kuning ada. Jadi teman-teman nggak perlu pergi ke cuci mobil lah kalau misalnya cuma cuci mobil. Kalau lagi ada waktu, tahu caranya vakum ya, diangkat, divakum, di daun-daun disedot aja daun-daunnya sedot aja. Iya, Oke, video dari Mampang mungkin itu saja ya. Ada beberapa yang perlu dievaluasi juga karena dari segi jumlah karyawan juga sedikit kurang.
yang mungkin orang 4 lagi mungkin bisa pas lah ya, tapi masih keluar masuknya masih terus sampai saat ini, walaupun nggak signifikan tapi masih ada. Jadi yang saya mau sampaikan melalui video ini kali ini adalah, saya percaya bukan setiap cuci mobil itu semuanya berjalan baik-baik. Ya, memang saya percaya kalau kita sampai saat ini masih bisa eksis untuk memberikan pelayanan di bidang cuci mobil, itu pun salah satu poin plus sebenarnya. Tapi ketika kita bisa masuk lebih dalam aspek-aspek yang mungkin jarang tersentuh dan memaksimalkan pelayanan, itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi makanya sebenarnya kerja manajemen itu masing-masing kita punya bagian. Sebenarnya kerja manajemen itu nggak bisa dibilang leha-leha, enggak. Tapi kita harus benar-benar terus mengupgrade pikiran, jadi supaya apa ya, karena yang menurut saya yang paling banyak persoalan di car wash itu adalah persoalan internal. Kalau soal promo, soal apa ya, itu ya saya bilang di Jakarta ya, sepertinya masih konsumen yang cari tempat untuk mencuci mobil gitu. Kalau untuk salon mobil mungkin ya harus dipromokan gitu. Tapi kalau untuk cuci mobil sebenarnya nih, kita udah nggak perlu lagi promo lah. Siapkan tempat yang bagus, pelayanan yang baik. Itu udah promo yang paling keren gitu. Tanpa kita sadari, karena mungkin selama ini kita sudah merasa puas, rame, pelayanan kita menurun, teman-teman ya, pelanggan-pelanggan udah nggak balik lagi. Itu yang sering kita tidak sadari. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau kita masih ada dan memberikan pelayanan sampai saat ini, itu masih poin yang baik. Tapi teman-teman lihat sendiri bahwa sebenarnya di dalam pelayanan cuci mobil, apalagi kita ngurusin orang banyak seperti anak-anak seperti itu, khususnya di Mampang saya menemukan satu persoalan tersendiri. Di Sunter nanti menemukan persoalan tersendiri, terus di mana lagi di Rawamangun 09 saya menemukan persoalan tersendiri. Biasanya hari ini misalnya ada beberapa alat yang kurang, saya langsung berikan solusi. Saya langsung telepon supervisornya, karena tadi telepon saya nggak diangkat, saya langsung datengin orangnya, saya bilang kamu harus ini, lakukan ini, lakukan ini. Ini harus nggak boleh kurang, ini harus begini. Nah, pada prakteknya nanti memang dipenuhi itu teman-teman. Tapi kalau kita nggak maintain, artinya dipenuhi. Seminggu kemudian nggak kita lihat, bisa kembali ke asal. Itulah mereka. Jadi kita juga nggak perlu terlalu narik urat saraf, nanti stres. Jadi santai aja, kita berikan solusi santai tapi benar-benar pasti untuk mengatasi masalahnya. Gitu aja sih. Karena kalau kita tarik pakai urat saraf, kita marah, kita emosi, aduh capek gitu kira-kira, buang-buang energi sih gitu. Kecuali hal-hal yang fatal ya, kalau kita harus mengambil sikap, kita harus mengambil sikap. Tapi kalau urusan-urusan seperti ini kita bisa selesaikan secara baik-baik gitu ya. Nanti besok kita kemana lagi, kita akan ikuti terus channel YouTube-nya Chris Emos. Nanti teman-teman bisa request nih apa yang perlu kita perbaiki dan pelayanan apa yang perlu kita tingkatkan, dan mau dibikinkan video cuci mobil seperti apa, nanti ada semua di sini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.